GPS al erop kan staan. En ik denk dat ook iedereen wel weet waar het om gaat, want daar gaat het eigenlijk alleen maar om. Ik kan een hele lange toespraak houden, iedereen weet wel waar het om gaat. Het gaat hier gewoon om een vrijheid van meningsuiting. En ik vind gewoon dat dat moet kunnen in Nederland. En eindelijk heeft de burgemeester dus nu ook gezien dat het kan en dat het mogelijk is. Dat je gewoon een Koran, wat een fascistisch boek is, dat je zegt, ik scheur dat gewoon naar flarden. Want de Koran heeft hier in Nederland gewoon helemaal niks te zoeken. Wanneer ik een Koran en een flarden wil scheuren, moet het gewoon kunnen. Een fascistisch boek, er wordt opgeroepen tot jodenhaat, tot homohaat. Weet ik wat er allemaal mee gebeurt en ik ruim het zo meteen wel weer op. Maar zo hoort het. Het is een vrij land en daar scheur je een Koran gewoon naar flarden. En dan kun je er ook op dansen, kan je er ook op staan. Dit is Nederland, zo hoort het. Ik ruim alles netjes op, alles. Want hij gaat dadelijk mee naar huis en daar verbrand ik hem. Mag hier helaas niet, maar thuis kunnen we hem verbranden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kali ini saya akan menyajikan berita jadi dari lokal ke soal internasional yang terkait dengan masalah penista agama. Saudara, beberapa waktu yang lalu juga kita sudah membuatkan video tentang seorang politisi Swedia ya, yang membakar Rasmus Paludan melakukan aksi bakar Al-Quran di Swedia yang untuk kemudian menimbulkan protes yang luar biasa, terutama dari beberapa negara. Turki terutama itu ratusan ribu orang turun dan Perdana Menterinya juga bicara. Kecuali Indonesia, kalau Pak Jokowi kan selama ini yang begitu-begitu terkait dengan dunia Islam atau Islam kan lebih banyak jahit mulut. Tapi kalau soal-soal misalnya, itu dia bela habis, anggap konstitusi lah, tidak boleh, harus kebebasan agama itu, izin membangun rumah ibadah, terutama minoritas, tidak boleh di ini, gitu-gitu itu juga bicara. Tetapi kalau berkaitan soal begini, dia hampir tutup mulut aja, tidak pernah bicara. Beda dengan misalnya pemimpin-pemimpin seperti Malaysia, Anwar Ibrahim mengutuk juga apalagi Erdogan dan Jokowi makanya kita tidak salah kemudian ada, termasuk saya yang menganggap bahwa Jokowi tidak terlalu ramah terhadap umat Islam, terutama isu-isu Islam. Jadi umat Islam selama ini juga terlalu banyak dibohongi dengan gaya pencitraannya. Misalnya nanti di pemilu dan apa-apa gitu. Jadi mestinya ya kita mudah-mudahan ke depan, karena ini 1 tahun lebih ke depan di pemilu ini, dan kita harus berjuang untuk memastikan pemilu itu berjalan sukses ke depan, dan segera rejim yang ada ini segera berganti secara
proses secara demokratis. Nah itu pengantar kita, kawan-kawan sekalian. Kali ini ada seorang lagi diberitakan yang dimuat di Oposisi Cerdas itu, tapi ini di Belanda. Yaitu dia menginjak-injak Al-Quran, kemudian merobek-robeknya. Itu berita ini dimuat pada tanggal 24 Januari 2023. Ada kelompok anti-Islam ya. Baiklah kita coba bacakan dan kita untuk bacakan berita tersebut. Ketua kelompok anti-Islam Pegida Edwin Wagensveld merobek sebuah salinan Al-Quran di depan gedung DPR Belanda di Den Haag pada Minggu 2023. Aksi Wagensveld ini mengikuti pembakaran Al-Quran oleh politikus Denmark di luar kedutaan Turki di Swedia sehari sebelumnya yang membuat marah negara-negara mayoritas Muslim. Wagensveld yang telah ditangkap karena demonstrasi serupa di masa lalu, kali ini tidak ditahan karena bekerja sama dan mengikuti instruksi polisi untuk tidak membakar Al-Quran seperti yang direncanakan. Ikuti Rasmus Paludan, tokoh pembenci Islam Belanda, robek dan injak-injak Al-Quran. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi ketika video yang lalu kita bikin menanggapi apa yang terjadi di Rasmus Paludan yang melakukan pembakaran ya di Swedia itu, kita juga mengatakan bahwa negara-negara yang masyarakatnya bahkan politisinya kadang-kadang melakukan Islamofobia, tindakan-tindakan seperti membakar Al-Quran, melakukan ini terhadap orang-orang Islam, itu salah satunya Belanda, ya, yang kemudian salah satu politisinya juga kemudian sebelumnya keras terhadap anti-Islam, tapi kemudian masuk Islam, ya. Kemudian selain Prancis, ya, Swedia itu selama ini berulang. Nah, Inggris ya kadang-kadang kemudian kadang-kadang juga Amerika Serikat. Kasus seperti ini jarang terjadi misalnya di Amerika Latin, ya Amerika Latin, walaupun jauh dari sisi mayoritas mutlak negara-negara itu pengaruhnya Islam. Tetapi justru negara yang selama ini dianggap mengklaim diri, negara-negara mengklaim diri sebagai negara yang tempat tumbuh dan berkembangnya demokrasi, tetapi justru mereka menggunakan kebebasan itu dengan menghina orang lain, merendahkan orang lain, menghina keyakinan orang lain, termasuk tapi yang terjadi selama ini. Nah itu jadi ada kontras gitu ya. Nah, seperti yang di Belanda inilah. Selanjutnya pihak berwenang menginformasi kepada outlet berita lokal Radio 15 bahwa tokoh sayap kanan itu dibiarkan sendiri karena dia telah mematuhi perjanjian yang sudah ada sebelumnya di kota Den Haag. Upaya Wagensveld sebelumnya untuk memprotes Islamisasi Eropa di Den Haag dibatalkan sebelum dimulai setelah polisi bergerak untuk menangkapnya guna mencegah rencana pembakaran Al-Quran. Ikuti Rasmus Paludan, tokoh ini. Dia juga ditangkap di Rotterdam karena menghina agama setelah dia terdengar menghina Nabi Muhammad dan Islam menggunakan megafon. Meskipun dia tidak dituntut setelah ditetapkan dia tidak melakukan kejahatan, demikian diwartakan RT. Pekan lalu, politisi sayap kanan Denmark, Rasmus Paludan, membakar Al-Quran di depan kedutaan Turki di Swedia, menyampaikan monolog anti-Islam dengan izin dan perlindungan polisi. Jadi polisi sebagai polisi kan bagian dari negara itu, dia melindungi orang-orang seperti ini. Nah, jadi tapi selama ini kan yang begitu-begitu kalau orang Islam yang bikin terhadap agama dianggap radikal, teroris. Tapi kalau mereka tahu itu demokrasi, hak kebebasan berpendapat. Kalau mereka yang lakukan di pihak mereka gitu ya. Nah, itu yang menunjukkan kemunafikan pemerintah ya Barat maupun sebagian masyarakatnya seperti itu. Nah, sementara pihak wewenang Swedia mengutip dukungan konstitusi negara untuk kebebasan berekspresi ini kan, untuk membenarkan mengizinkan tindakan provokatif pimpinan partai ekstrem kurs atau garis keras, aksi tersebut membuat marah Turki. Nah, media Turki melaporkan bahwa Kementerian Luar Negerinya telah memanggil Duta Besar Swedia untuk memperingatkannya agar tidak membiarkan apa yang disebutnya kejahatan karena kebencian. Terus berlanjut dengan mengatakan bahwa dia tidak mau menerima hak demokrasi sebagai pembenaran untuk penghinaan terhadap nilai sakral. Sebuah bendera Swedia dibakar di luar kedutaan negara di Ankara sebagai pembalasan.
aksi Paludan mungkin telah membahayakan peluang Swedia untuk menjadi anggota NATO yang memerlukan persetujuan Turki. Ankara selama berbulan-bulan mendesak Swedia untuk mengambil pendekatan yang lebih keras terhadap kelompok dan individu yang dianggapnya sebagai teroris dan propaganda mereka. Saudara sekalian, jadi saudara sekalian, apa yang terjadi di Swedia dan ini menyusul di Belanda itu diprotes oleh bukan hanya ya, mohon maaf, itu termasuk Rusia itu juga keras memprotes itu. Komunitas Kristen di Rusia juga menganggap bahwa tindakan kelompok Kristen garis keras yang ada di Swedia maupun di Belanda itu dianggap sesuatu yang nista, tidak dibenarkan. Bahkan di dalam agama mereka kira juga seperti demikian. Jadi saya heran, seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di kalangan Muslim sebenci-bencinya orang Islam itu terhadap kelompok yang atau dicap sebagai orang ekstremis atau apalah, tidak pernah melakukan tindakan misalnya membakar kitab sucinya agama lain, tidak pernah. Ya, termasuk di Indonesia yang banyak dikaitkan bakar atau misalnya di Pakistan atau apa, nggak ada. Kita belum pernah dengar Alkitab, Injil itu dibakar, diinjak-injak seperti perilaku mereka-mereka yang kemudian menginjak Al-Quran dan lain sebagainya. Tidak pernah, apalagi di Indonesia. Tetapi itu selalu umat Islam selalu menjadi cap, gitu ya, klaim bahwa ada ekstremis, teroris, dan lain-lain. Padahal ini ngomong kosong semua. Ini opini yang dibangun, termasuk pemerintah yang tidak ramah terhadap Islam, misalnya pemerintah Indonesia juga misalnya, makanya polisi-polisi atau apa itu badan anti teror dan apa-apa itu selalu menciptakan, kalau saya menganggap itu ciptaan. Oh ini ada teroris di sini, ada teroris, yang ngomong kosong aja itu kalau saya. Karena tidak ada orang Islam se-ekstrim-ekstrimnya orang itu tidak akan melakukan itu. Karena itu kalau dia lakukan itu juga melanggar agama, melanggar keyakinannya sendiri. Tidak ada. Makanya kita heran, kok selama ini dianggap bahwa Yesus itu menyebarkan kasih, kebersihan batin tapi antara apa yang dikatakan dengan diperlihatkan oleh kelompok-kelompok itu jauh berbeda. Malah menimbulkan kebencian, kayak itu ekspresi kebencian, jadi kegelapan batin orang. Ketulusan beragamanya tidak ada. Ya, jadi ya saudara sekalian, di Indonesia tidak pernah terjadi seperti itu. Ya, bakaran kitab dan apalah. Justru sebaliknya minoritas mereka ini selalu saja membuat menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran. Itu tersebar di YouTube, di media online. Beberapa waktu lalu juga, akhir tahun ini, tahun kemarin berapa orang itu melakukan itu penghinaan, termasuk pendeta Saifuddin Ibrahim. Orang Islam tidak ada kan yang begitu. Nah Islam itu memang itu agama yang benar dan penganutnya berusaha untuk tidak menghina orang lain, karena kalau kau hina orang lain, kau melanggar perintah Al-Quran. Kalau kau paksa orang lain, kau melanggar perintah Al-Quran. Karena otoritas petunjuk untuk mereka menjadi muslim atau tidak itu bukan pada manusia, pada Tuhan yang memberikan otoritas. Seseorang itu sadar pada kebenaran, diberi petunjuk bisa mengucapkan 2 kalimat sadar atau tidak, itu pada Tuhan, bukan pada manusia. Itu yang disadari. Manusia hanya menyampaikan ini loh potretnya, ajarannya ini, silahkan kau mau, oke, kalau tidak, nah, la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Itulah yang benar. Nah, ini tidak ada AUA, dipolitisasi, kitab suci orang lain dibakar. Ini juga terjadi di Hindu, di India. Jadi gimana ya? Sementara agama Hindu di sini dilindungi, damai, di Bali dan apa dilindungi gitu ya. Para pemimpin Muslim kita seperti Anies Rashid Baswedan ketika jadi gubernur, semuanya orang berpuluh tahun ada yang tidak bisa mengizinkan mendapat izin pembangunan rumah ibadah. Anies datang, izinkan, kasih keluar izin, kemudian bantu juga mereka punya operasional ibadah dan rumah ibadah dan lain sebagainya. Seperti yang diperlakukan kepada umat Islam. Itulah para pemimpin Islam itu begitu. Damai kan? Damai. Nah, jadi kawan-kawan sekalian demikianlah. Jadi saudara sekalian, jadi reaksinya itu memang ada beberapa negara, misal pemerintah Turki gitu ya, pemerintah ini Soviet. Memang dari dulu sejak Putin berkuasa di
di Rusia memang dia agak ramah dengan umat Islam di sana. Dia di tengah perhatikan, dan karena itu ke isu-isu Islam itu kan bagi dia itu memang ciptaan Barat gitu loh, untuk mendiskreditkan umat Islam, teroris dan macam-macam itu. Dan dia tidak mau, dalam dia mengerti dan dia bantai itu, dan dia tidak mau ikut-ikutan dengan Barat. Ya, nah Turki lebih keras, Pakistan apa semua banyak ya. Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, pemimpinnya itulah saya katakan tadi ya, Pak Jokowi tidak terlalu tertarik dengan soal-soal isu-isu Islam, dunia Islam dan apa-apa. Nah, dia menikmatilah kekuasaan, ngutang, gitu-gitulah. Banyak kemudian dia berharap dia lebih banyak ke China-nya gitu. Jadi kalau ada soal-soal tenaga kerja Cina, belanya mati-matian habis-habisan. Tenaga kerja lokal tangkapin dan diproses hukum. Nah, tenaga kerja Cina dibiarin, dibebasin, tidak boleh disentuh-sentuh gitu. Kira-kira begitulah, dan dia terjadi seperti itu. Setiap saat Cina-nya dikasih kesempatan untuk masuk, ya, masuk lembaga tenaga kerjanya. Nah, kawan-kawan sekalian, demikianlah uraian kita tentang berita ini. Ya, kita kesana kemarin sedikit di akhir itu sebagai tambahan gitu, karena kondisi ketika dunia internasional di beberapa negara termasuk Turki yang begitu keras, padahal Turki itu kan selama ini dianggap negara yang masih bisa sekuler gitu ya, sebelumnya sekuler. Tetapi dia dalam kaitan itu dia keras menentang kalau itu soal-soal yang begitu. Ini sementara Indonesia yang mayoritas Muslim, ya presidennya tidak terlalu rahmat terhadap soal-soal isu-isu Islam, dan dia tidak tanggapi. Belanya juga nggak ada lah ini. Nah, itulah Jokowi gitu ya. Karena itu sejak awal saya itu sama sekali tidak percaya terhadap profil dan tingkah laku politik yang di ini tuh, saya tidak percaya karena saya anggap bahwa itu banyak bohong dan terbukti. Tapi itu nantilah sendiri. Nah, jadi seharusnya Indonesia itu menjadi kampion, ya, kampion untuk merespon isu-isu yang berkaitan dengan misalnya gitu, pembakaran Al-Quran, penghinaan, penjara, itu kan berkaitan masalah isu, masuk ke isu-isu politik internasional. Tapi pemimpin kita yang model begini akhirnya jadi beda jauh ketika Soeharto itu biar begitu, tapi soal-soal begini top lah. Kemudian Habibie, bahkan Megawati masih jauh lebih bagus itu. Karena sebagian orang mengatakan bahwa ini presiden dalam sejarah Indonesia paling terburuk ini, presiden sekarang ini Pak Jokowi, ya memang ada benarnya. Kalau saya juga membenarkan itu. Gitu. Tapi yang lain kan memuja-muja, kalau kita adalah orang-orang yang muja-muja tidak tahu apa-apa. Ya, demikianlah kawan-kawan sekalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.